Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GBDI LSAD Magelang yang dimuliakan Allah. Rise up, kita bangkit, kita bergerak, kita berdampak. Bacaan renungan saat ini akan kita lihat di dalam kitab Mazmur, di pasal yang ke-9 ayat 12 sampai dengan 21. Namun sebagai pokok bahasan pada saat ini, saya akan bacakan atau kita akan bahas di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9 di ayat yang ke-12 saja. Akan kami bacakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kemudian untuk tema renungan akan kami berikan judul Beritakanlah perbuatannya. Kita masuk di dalam observasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBDI LSAD Magelang yang berbahagia. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah mengetahui bahwa kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal yang sebagian besar merupakan himne atau nyanyian pujian dan penyembahan kepada Allah serta ungkapan pengagungan kepada Tuhan, di mana ayat-ayatnya telah banyak digubah di dalam puji-pujian atau menjadi lagu pujian dalam peribadan-peribadan umat Tuhan. Kita masuk dalam interpretasi. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Nah, ini sudah digubah juga dalam pujian. Bermazmur bagi Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita, umat Tuhan, dan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai penolong kita di dalam kita menghadapi masa-masa kesesakan, dalam keadaan sulit atau dalam keadaan susah. Pada saat kita diperhadapkan di dalam masalah, dalam kesengsaraan, sakit penyakit, dalam keadaan tertindas, atau dalam saat kita diintimidasi, bahkan mungkin dibenci oleh seseorang. Bermazmur bagi Tuhan juga dapat menjadi sumber inspirasi yang dapat membangkitkan semangat bahwa Tuhan berkuasa untuk melindungi dan sekaligus menolong kita. Karena kepada Allah lah kita menjadikan Dia tempat perlindungan. Semua orang yang takut akan Dia akan berlari kepadanya dan berharap berseru hanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 107 di ayat yang ke-8, ayat ke-15, ayat ke-21 dan 31, 4 ayat ini bunyinya sama, yaitu biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan menaikkan pujian syukur atas segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, karena Tuhan akan memuaskan jiwa yang dahaga dan akan mengenyangkan mereka yang lapar dengan segala berkat-berkat-Nya serta kebaikan-kebaikan-Nya
agar dengan demikian dapat menggerakkan umat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan cara memecah-mecah atau membagi-bagikan berkat Tuhan untuk keperluan sesama. Sehingga melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di antara sesama umat Tuhan, atau juga dipermuliakan di antara sesama umat-umat manusia. Aplikasinya, siapapun kita tentunya sudah pernah mengalami penyertaan atau pertolongan dari Tuhan serta perlindungannya yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib atau yang luar biasa tidaklah harus disertai atau dialami dalam hal-hal peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Namun dalam hal peristiwa atau kejadian yang biasa-biasa pun, kalau orientasi kita kepada Allah, niscaya kita dapat mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa itu. Sehingga dalam setiap kehidupan kita selalu ada ucapan syukur kepada Allah. Contoh kecil, saat kita berulang tahun, bertambah usia di dalam hari kelahiran kita, Tuhanlah yang dapat menambahkan atau memperpanjang usia kita. Ya. Apakah kita dapat menambahkan usia kita dengan cara atau usaha kita? Hanya Tuhan yang dapat melakukannya itu. Juga keselamatan kita, apakah manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya sendiri? Itu mustahil. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, dan itu bukan usaha kita sendiri, tetapi pemberian atau karunia daripada Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8. Bukankah hal itu merupakan perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan Allah yang luar biasa? Oleh sebab itu bersyukur dan bermasmurlah bagi Tuhan atas segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, dan beritakanlah, ceritakanlah, perkatakanlah atau percakapkanlah kepada siapapun perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang kita pandang baik dan berguna bagi sesama dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan telah percayakan, sehingga nampak adanya perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak atau belum percaya, yaitu adanya perpindahan pusat kehidupan. Sebagai ayat penutup, kita akan baca di dalam kitab Mazmur 105 ayat 2 ataupun 1 Tawarikh 16 ayat 9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian ataupun yang akan memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami senantiasa
mau bermazmur bagi Engkau, memuja, memuji, menyembah kepada Engkau, mengagungkan namamu, membesarkan namamu Tuhan, karena perbuatan-perbuatanmu yang besar, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya juga oleh karena kasih-Mu, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami tak dapat Tuhan hidup seorang diri, berusaha seorang diri, berjalan seorang diri tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah kami akan mewartakan, kami akan menceritakan, kami akan mempercakapkan, memperkatakan setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah Engkau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan itu menjadi berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mendengar, yang melihat, yang merasakan setiap perbuatan-perbuatan ajaib Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Tolong ya Tuhan kepada jemaat GPDI LSAD Magelang, kiranya menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hidup jemaat GPDI LSAD Magelang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat jemaat GPDI LSAD Magelang berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.